Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhur indallahi asna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim. Para hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat yang Allah berikan hari ini. Kula panjenengan bisa hadir dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah berupa thalabul ilmi, ya. Sehingga dengan ilmu ini kita sakit menyempurnakan ibadah kita yang barangkali kurang sempurna. Hadirin, bahasan kita hari ini adalah tentang seputar Rajab. Hari ini kita masuk di bulan Rajab, tepatnya hari ini Senin, hari pertama. Tentunya kita perlu banyak tahu mengapa Allah menjadikan Rajab ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Di antara bulan-bulan ada Allah menetapkan 4 bulan yang disebut arba'atu hurum, 4 bulan yang mulia di antara 12 bulan itu. Hal ini dinyatakan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran yang dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi asna inna iddatash syuhur indallahi isna asyra syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan, ya, yang ditetapkan oleh Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan kata Allah, yaitu bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi dirimu sendiri pada bulan-bulan 4 bulan tersebut. Ini firman Allah. Jadi Allah itu membakukan bahwa bulan itu 12 bulan, ya. Baik versi ini versi Qomariyah, versi Syamsiyah juga 12 bulan, ya. Jadi Januari, Februari sampai Desember itu versi Syamsiyah. Disebut Syamsiyah karena bulan-bulan Januari seperti itu istilahnya disebut tanggal apa, bulan umum, itu diambil dari perputaran matahari. Jadi matahari berputar itu, ya, dihitung per menit per detik sehingga dapat diketahui, ya, jumlah hari dihitung dengan hari itu. Dan itu pun disabdakan oleh Allah
di dalam ayat yang lain bahwa Allah menjadikan syamsun, ya, Allah menjadikan matahari itu bersinar, rembulan bercahaya. Lita'lamu adada sinin wal hisab, agar kamu mengetahui hitungan tahun dan hitungan hisab, hitungan waktu. Itulah Allah menjadikan mengatur alam ini untuk kepentingan sampeyan kula dalam hidup di dunia ini. Dan itu kepentingannya adalah untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Lah khusus bulan 12 dalam ayat ini adalah dihitung dari bulan Komariah. Bulan Komariah itu ditentukan dari penanggalan Komariah rembulan, ya, yaitu di saat tanggal 29 akhir bulan, maka disitulah yang namanya rembulan muncul di ufuk barat, okay. Lalu ditunggu bulan Sabit, nyumun bulan baru, maka dari itu muncullah penanggalan 1, yaitu bulan Komariah. Dan itu disebut biasanya untuk menentukan bulan-bulan di dalam bulan Islam, bulan Komariah. Hadirin, betapa dari sini betapa Allah itu begitu maha agung, menciptakan alam ini, dijadikan rembulan dan matahari menjadikan waktu bagi kita. Dalam bahasan tentang Rajab ini, Allah menjadikan 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum. Hurum itu bermakna mulia, ya, juga bermakna terlarang. Misalnya Masjidil Haram, masjid yang mulia, okay. Ada tanah haram, tanah yang mulia. Jadi kalau masjid di Porong ini Fudola, tidak bisa disebut Masjid Fudola al-Hurum, haram. Karena mengapa? Memang masjid itu dijadikan Allah menjadi masjid yang termulia dari antara masjid sedunia. Okay. Dimanai juga dengan terlarang, karena tidak semuanya orang bisa masuk masjid Masjid Haram. Allah melarang kalau selain orang mukmin muslim masuk Masjidil Haram. Misalnya ada orang non muslim masuk, ya, ke dalam Masjidil Haram yang dia bukan Islam, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau masjid yang lain, Masjid Fudola, Masjid Kesambi, Mamun, lalu ada orang masuk, non muslim masuk, tidak apa-apa. Jadi dalam ayat itu ada ayat yang menyatakan jangan masuk Masjidil Haram, memang Masjidil Haram. Sedangkan masjid yang selain Masjidil Haram, maka diperbolehkan orang lain itu masuk. Artinya itu para ulama seperti itu. Ya, itulah pengertian haram. Lah, 4 bulan yang hurum, yang haram, yang mulia itu bulan apa saja? Yaitu bulan 1, ada yang apa nih? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan 4. Ya, 4 bulan. 4 bulan. Siapa Pak Ghafur yang menentukan? Kan Gusti Allah cuma mengatakan 4 bulan mulia dari 12 ini bulan itu. Lalu yang menafsirkan, yang menjelaskan 4 bulan itu yang berupa tadi itu adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu berfungsi memberi penjelas daripada ayat-ayat yang belum tafsili, belum terperinci, yang sifatnya global. Jadi Nabi yang mau menjelaskan itu. Kata Nabi, ada hadis, ya, tentang hal itu yang bersumber dari riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khotbah fi hujjatihi.
bahwa Nabi SAW berkhutbah di dalam saat haji, ya, khutbah saat melaksanakan haji. Faqala maka dawuh Nabi di dalam khutbahnya, inna zaman qad istadaraku, inna zaman istadaraka kahiyatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram war rajab mudharral ladzi baina jumadi wa sya'bana. Rawahu Muslim, Bukhari Muslim. Kata Nabi, zaman ini sudah berputar, ya. Zaman berputar. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 1 tahun itu 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Kata Nabi, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus Rajab madhara alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab itu posisinya di antara Sya'ban, di antara Jumadil, ya, Jumadil akhir dan Sya'ban. Jadi bulan itu. Para hadirin yang kehormati, ketahuilah bahwa bulan 4 itu Allah memuliakan, ya. Nah, bagaimana kita mensikapi, ya, di saat bertemu bulan itu? Seperti sekarang ini Rajab, ya. Kita mensikapinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, ya. Allah mengatakan la tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu melakukan dolim terhadap dirimu sendiri pada bulan-bulan itu, okay? Bulan itu dolim sendiri. Jadi maksud dolim itu kita tidak boleh mendolimi diri sendiri, ya. Dan juga kita tidak boleh berbuat dolim pada orang lain. Tidak boleh perang, tidak boleh bertengkar. Kita harus bisa menciptakan suasana damai di bulan-bulan itu, ya, di bulan itu. Jadi kalau kita sedang bertengkar pada orang, maka tahan, karena di bulan itu kita dilarang melakukan pertengkaran, perdebatan yang menimbulkan ketidaknyamanan antara kita dengan sesama, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan lain yang perlu disampaikan atau dilaksanakan di bulan itu adalah memperbanyak ibadah, amal soleh, ya. Maka ibadah-ibadah di bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan hurum mulia ini akan dilipat gandakan ibadahnya. Berarti kita hari ini kan puasa, ya, atau biasa yang puasa-puasa, dan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia itu kalau menyambut bulan Rajab itu yang bulan yang istimewa, ya, diistimewakan. Yang biasanya jarang puasa itu puasa, ya. Nah, sehingga puasa gak puasa tetap baik gak puasa meskipun bulan hurum, bulan mulia. Dan rata-rata seperti mak-mak kita, bapak kita, wong-wong tua kita dulu, kalau sudah masuk Rajab dia berusaha berpuasa. Nah, lalu bagaimana Pak Ufur? Puasa Rajabku memang boleh tak? Soalnya kata tiang sing nganggep puasa Rajabku kahano. Padahal mbah-mbah kita itu sudah lama sudah menjalankan ibadah itu. Kan kasihan sudah berpuasa dianggap kahano itu. Ya, itu. Hadirin, puasa Rajab, puasa mesti puasa di bulan hurum, ya, bukan hanya Rajab toh.
4 bulan tadi itu sangat dianjurkan ya. Kalau masyarakat berpuasa pada bulan Rajab lalu dia melaksanakan puasa, ia dapat pahala karena itu juga bagian kesempurnaan. Persoalan ini kata, kalau puasa di bulan Rajab misalnya, kita mana yang boleh Pak kita bulan puasa Rajab? Maka secara umum ada puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasul dan dilakoni Rasul ya. Misalnya Rajab ya, mulai tanggal siti kita bisa melaksanakan yang biasa dilakukan Rasul. 1 puasa Senin Kemis ya, Senin Kemis. Terus puasa Yaumul Bid ya, 3 hari. Terus gak puas Pak kalau kurang jos karena ini mulia hari istimewa, bulan istimewa, bulan yang mulia. Kepin puasa bisa puasa Daud sehari puasa sehari tidak, sehari puasa tidak. Ngoten nggih. Jadi kalau dihitung seperti kalau panjenengan enggak biasa senang puasa. Kalau meningkatkan bulan Rajab ini untuk meningkatkan ibadah karena dianjurkan banyak melakukan amal soleh, kalau panjenengan bisa melakukan puasa Senin Kemis. Kalau dihitung 2 kali 4 2 hari ya, seminggu 2 hari kali 4 minggu berarti itu 8 ditambah Yaumul Bid 3 berapa? 11 wis power aku sing milih sing 11 sae. Boleh aku ya durungin iki enggak biasa puasa karena ini memang istimewa, saya akan puasa. Wis niat. Jadi dia berniat menuntaskan puasa sunnah yang menjadi kebiasaan Rasul dan disyariatkan adalah 11 hari. Dia poso. Nah, Senin poso. Ya. Terus Kemis poso terus sampai poso. Lalu kok enak ya poso? Kita teruskan. Maka poso apa lagi? Nah, puasa Daud misalnya seperti itu. Dan itu puasa yang umum yang sudah ada nas yang sahih ya, ada hadis yang jelas, dan itu dilakukan di bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Terus bagaimana Pak Ofur? Teman-teman kita muslim yang berpuasa itu setiap hari sampai 27 hari. Apakah ada itu dalilnya, dasarnya puasa itu? Ada. Nabi itu di samping puasa yang sudah diinformasikan kalau mau ya seperti itu. Seperti puasa seperti Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura, macam-macam itu. Nabi juga biasa puasa yang tidak ada waktu dan tertentunya. Tahu-tahu Nabi berpuasa. Tahu-tahu tidak. Dan tidak dibatasi oleh sebab dan waktu. Ya. Nabi puasa kalau sebab apa? Kenapa? Sebabnya Nabi dilahirkan hari Senin maka puasa. Tapi juga Nabi berpuasa tidak dibatasi oleh sebab dan waktu. Apa itu? Pokoknya puasa. Disebut istilah dalam hukum Islam ya, di dalam kita para ulama menyebut namanya puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak.